Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat siang. Mengenai tentang viralnya satu video yang mana ada satu kejadian pintu dorong yang didorong oleh seorang ibu-ibu, terlepas dari kunci kancingannya itu menimpa seorang anak dan juga seorang ibu. Nah, di sini akan saya coba untuk sedikit membantu teman-teman dimanapun berada yang mungkin kebetulan punya rumah menggunakan pintu dorong, pintu gerbang model dorong, ya seperti yang ada di depan saya ini salah satu contohnya. Ini cuma sebagai satu contoh ya, bahwa pintu itu yang harus diperhatikan. Model pintu dorong seperti ini tuh ada dua sebenarnya yang perlu mau diperhatikan. Jadi di sini jantungnya atau kuncinya supaya mengantisipasi hal yang terjadi seperti yang ibu-ibu tadi ataupun yang ibu-ibu dalam video tersebut, kita harus memperhatikan ada dua. Ini sebagai satu contoh pembuka, cara bukanya ya seperti ini. Ya, cara bukanya seperti ini. Nah, cara buka seperti inilah. Nanti ada dua lock ataupun ada dua kunci yang akan bekerja. Kalau saya ada dua ya, tapi kalau orang tahu itu cuma satu. Ya, rata-rata orang ketahui, orang awam, orang umum biasa tahu cuma satu kunci. Kunci supaya pintu ini tetap berdiri kokoh dan tidak jatuh. Ya, yang lazim orang biasa buat, ya, ataupun pemilik rumah tahu itu cuma satu. Mana bagian kuncinya? Yaitu di sini. Ini, ya, yang ini. Jadi pintu itu akan berhenti setelah rapat di besi yang ini, yang kecil ini. Nah, yang menjadi masalah di sini, kalau lah misalnya pintu ini setiap hari kita dorong, setiap hari kita buka, dan ini akan terbentur, setiap hari akan terbentur di sini, itu perlu diperhatikan, perlu dijaga dengan baik, jangan sampai dia longgar. Ya, jadinya longgar. Yang tadi kan ini kan dilas ini. Jangan sampai karena benturan-benturan setiap hari, setiap saat itu mengakibatkan dia longgar sehingga dia punya las terbuka. Maka kalau dia sudah terbuka, otomatis pintu ini akan close ya, akan terbuka sendiri, akan langsung terbuka dan jatuh. Nah, itu jatuh. Jadi di sini perlu mau diperhatikan. Seharusnya di sini pengalaman saya itu harusnya diperbesar. Ya, yang kedua bagian pisernya ya. Di sini biasanya orang menggunakan piser yang model kayak sekrup, ya, pakai kayak sekrup di mana dia gunakan plastik di dalam. Tapi kalau bisa, saya sarankan untuk menggunakan dinabol. Ya, dia jenis besi, menggunakan dinabol. Kemudian ketebalan besi juga menjadi satu acuan di sini. Ya, besinya harus tebal. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ya, kuncinya. Kalau pengalaman saya secara pribadi harusnya di bagian sini. Di bagian sini itu menggunakan juga satu besi, usahakan kalau bisa besi siku. Di bagian sini. Jadi ada kalau saya biasanya kita menggunakan besi siku di sini. Satu besi siku yang berdiri. Jadi nanti pintu itu bisa bukan cuma mengharap bagian atas sana tadi, ya, tapi juga dia akan terbentur di sini. Ya, satu besi siku berdiri, kemudian kita buatkan penopangnya. Artinya dia topang. Ya, di sini dia berdiri, kemudian di siku dari bawah. Nah, saya rasa insya Allah dengan menggunakan cara seperti itu akan lebih kuat dan lebih mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, kalau pintu ini saya perhatikan, kebetulan ini adalah pintu dari salah satu saudara. Kalau menurut saya pintunya sudah agak kokoh karena walaupun dia nanti lepas misalnya di sana, tapi ada satu kancing ataupun lock yang bagian sini. Ya, dia terbentur ke tembok ini. Jadi dia tidak otomatis lepas kecuali kalau dinabol ini lepas ataupun baut ini lepas. Ya, tapi mudah-mudahan tidak karena seperti ini ada 3 baut. Tapi memang saya yakin ini agak kuat. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi kepada teman-teman dimanapun berada harus diperhatikan itu tadi, hati-hati di bagian locknya, ya, bagian ini. Oke, sekian informasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.